Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Salam pendidikan. Kali ini Bu Petri hadir untuk membahas mengenai masih tentang P3K Guru tahun 2021. Materi yang akan dibahas kali ini karena kemarin tanggal 8 Oktober itu sudah pengumuman P3K kelulusan guru tahap 1. Jadi Bu Petri akan membahas mengenai ini ya. Apa yang harus dilakukan setelah pengumuman kelulusan P3K? Maka akan ada dua opsi. Apa yang dilakukan jika lulus, dan yang kedua apa yang akan dilakukan jika tidak lulus. Oke, Bu Petri akan lanjut pada slide berikutnya. Izin coret-coret supaya lebih enak ya. Oke, kalau Bapak Ibu lulus termasuk dalam kelompok yang pertama, sini akan dibahas apa yang dilakukan saat sudah mendapat pengumuman saat sudah lulus P3K guru. Nanti maaf saat ketik nih lulus. Terus saat tidak lulus juga harus bagaimana? Berkas apa saja yang harus disiapkan setelah lulus? Dan karena yang lulus pasti akan pemberkasan untuk pengurusan NIP dan berbagai macam lanjutannya ya. Terus yang keempat ini lanjutan kalau tidak lulus. Jadi kalau lulus dia akan pemberkasan, yang tidak lulus maka dia akan larinya untuk mencoba daftar kembali di tahap kedua ya Bapak Ibu. Coba lanjut ke slide berikutnya. Ini yang tadi Bu Petri katakan, kemungkinan pertama Bapak Ibu berada di kelompok yang lulus. Kalau sudah lulus, tunggu dulu, jangan langsung berkas dulu, cuman memang bersiap-siap boleh karena masih ada masa sanggah. Bisa jadi yang saat ini lulus ada yang menyangka ada skornya lebih tinggi, jadi tunggu di masa sanggah ya nanti. Sebenarnya keduanya ini tetap menunggu kalau di masa sanggah, tanggal 10 sampai ke tanggal 12 kita tunggu ya. Nanti kalau sudah benar-benar fix lulus baru siapkan berkas. Fix tidak lulus lanjut ke tahap kedua. Lanjut ya. Di sini sudah sedikit bocoran. Berkas yang perlu disiapkan bagi yang lulus itu apa saja sih? Petri perbesar. 1 itu ada berkas pribadi yaitu ijazah SD, SMP, SMA, SMK, S1 gitu ya. Pokoknya jenjang sesuai dengan melamar. KK yang kedua, ketiga KTP gitu kan. Izin ini kan dulu ya, Petri masukkan slide ini. Jadi ada kakak, ada akte si anak yang sudah punya suami, sudah ada surat nikah, terus dilegalisir, duduk capil gitu kan. Terus ada berkas pelara itu yang harus disiapkan. Ada SKCK Polres, BNN untuk surat anti narkoba. Ketiga ada dari dokter, surat keterangan sehat. Ada juga ini info untuk dari pas foto 4x6 15 lembar. Ada juga dilampirkan dengan legalisir KTP, KK, akte ijazah terakhir yang memuat semuanya gitu kan. Ini info dari JPNN. Coba Ibu Petri coba bertahap ya menjelaskannya. Yang pertama dulu, apa yang dilakukan jika lulus P3K guru? Ini sudah beredar sih di sosmed. Mari disimak dulu. Setelah Anda lulus, maka seleksi tahap 1 ini melakukan pengumuman tadi. Sebenarnya setelah pengumuman tanggal 8, maka akan ada masa sanggah tanggal 10 sampai 12 Oktober. Muncul di akun SSC ASN. Kemudian ada masa tanggapan sanggah tanggal 12 sampai 18 Oktober. Apabila ada hasil pengumuman yang tidak sesuai, maka bisa dilampirkan buktinya. Jadi dalam membuat sanggah ada lampiran bukti-bukti yang valid, bisa dalam bentuk foto gitu kan. Ada lampiran-lampiran lain yang berubah menjadi tidak lulus saat pengumuman hasil kelulusan akhir. Nanti kelulusan akhirnya di tanggal 20 Oktober 2021. Dalam Permenpan RB 28 tahun 2021 pasal 31 tentang
dilakukannya pengumuman hasil kompetensi 1 dan wawancara terhadap pelamar. Itu sudah yang keberatan gitu ya, sudah dijelaskan. Kemudian Bu Petri lanjut ke slide berikutnya. Apa sih yang dilakukan jika tidak lulus? Maka akan lanjut setelah sanggah sampai tanggal 20 ternyata tetap tidak lulus, maka akan lanjut ke tahap kedua. Dimana di tahap kedua itu peserta akan melakukan melamar lagi. Nah, yang boleh melamar itu ada kriterianya. Kriterianya untuk lulusan TH tenaga honorer K2, yang tidak lulus bisa daftar lagi. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik baik negeri ataupun swasta, negeri kemarin yang nggak lulus bisa daftar lagi. Nanti guru swasta bisa daftar dan lulusan PPG bisa didaftar di yang kedua ini. Ini rinciannya Bu Petri lampirkan di belakang ya. Coba di slide berikutnya nanti. Setelah lulus perlu siapkan berkas apa saja. Ini di berita JPNN. PLT dari BKN, Bapak Bima menegaskan bahwa dalam menetapkan NIP P3K guru tahap 1 tidak menunggu proses seleksi tahap 2 dan 3 selesai. Jadi setelah Bapak Ibu lulus P3K, begitu Pemda mengajukan usulan, langsung diproses NIP P3K-nya. Cepat lambatnya proses penetapan nomor induk P3K tergantung usulan Pemda dan kelengkapan administrasi. BKN siap memproses cepat karena menggunakan sistem elektronik semuanya kan ya. Ini udah dijelaskan kemarin saat pengumuman juga. Jadi bagi 173.329 guru honorer yang sudah dinyatakan lulus, itu kan sebesar 53,7% dari pelamar, itu bisa siap-siap untuk pemberkasan ya. Nah, ketentuan bagaimana sih ketentuan P3K guru itu? Ya perlu paham sih. Yang pertama itu kalau pelamar yang di tahap 1 kemarin kan hanya khusus untuk guru sekolah honorer sekolah negeri. Sekolah swasta tidak boleh. Jadi itu spesial untuk guru honorer sekolah negeri, bisa 3 kali tes. Di tahap 2 ini nanti bertambah dengan yang swasta. Aturan ketentuannya pun berbeda, bisa dipahami dari ketentuan Kemenpan RB terkait kelulusan P3K guru ya. Kalau di tahap 1 ini kemarin hanya berkompetisi THK2 dengan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik pada sekolah negeri. Di situ dalam kebutuhan P3K pelamarnya ini udah sesuai ketentuan kemarin, yang mencapai passing grade kemudian di ranking teratas itu yang memenuhi mengisi formasi yang tersedia. Nah, apalagi yang perlu dipahami, sekarang yang tidak lulus akan mengatur strategi bersiap mendaftar pada tahap 2. Pelamar untuk seleksi tahap 2 dapat diikuti oleh yang pertama itu dari K2 yang tidak lulus tahap 1. Honorer sekolah negeri yang tidak lulus tahap 1 bisa daftar lagi. Ini yang Petri katakan tadi di paragraf ke-9, seleksi kompetensi kedua ini ada ya resminya. Jadi pelajari ketentuan-ketentuannya untuk mendaftar. Bagi yang belum lulus mulai mengatur strategi lagi untuk mendaftar di tahap 2, kemudian belajar lagi, semoga lulus seleksi di tahap 2. Dan yang sudah lulus siapkan berkas-berkasnya ya. Tadi Bu Petri sudah sampaikan, diulang lagi di slide berkas tadi ya. Ijazah SD, SMP, SMA, S1, KK, KTP, akte, kalau ada akte anak juga, anak usia, terus surat nikah bagi yang sudah menikah. Poin 2 sampai 5 dilegalisirnya di Disduk Capil. Kemudian dokumen pelarannya SKCK Polres, BNN ini untuk surat bebas narkoba. Kemudian dari dokter itu surat keterangan sehat, dari kejaksaan itu kalau bebas hukum ya sama seperti SKCK ya. Kalau pas fotonya 15 lembar dengan ukuran 4x6 samping kiri dan kanan. Ini keterangannya dilampirkan dengan legalisir KTP, KK, akte lahir, ijazah terakhir. Itu sementara keterangan dari sumber JPNN. Untuk resminya nanti kita akan dapat informasi resmi dari Kemendikbud, tapi bersiap-siap ya Bapak Ibu. Itu saja pesan singkat. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan. Terima kasih.